Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sukha Sanghasa Samagiti. Biku Sangga yang saya muliakan, para samanera, Dasilani yang saya hormati, Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk melakukan puja, melakukan penghormatan, memperingati Tri Suci Waisak. Tri Suci Waisak mengingatkan kembali kepada kita akan 3 peristiwa yang terjadi di bulan Waisak. Lahirnya Bodhisattva Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna, dan mahaparinibbananya Sang Buddha. Ketiga peristiwa ini merupakan objek penghormatan ketika memperingati Tri Suci Waisak. Tepat pada hari ini, 15 Mei 2014, semua umat Buddha melakukan puja bakti untuk menghormati guru agung kita, baik di candi, di wihara, ataupun di cetia masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, penghormatan atau puja ini merupakan tradisi yang baik yang hendaknya kita kembangkan, di mana secara teoritis penghormatan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pujaniya pugala dan pujaniya watu. Pujaniya pugala adalah menghormat orang yang patut dihormati. Kita menghormat kepada orang yang patut dihormati karena memiliki kualitas-kualitas kebajikan, mulai dari yang paling rendah sampai kebajikan yang sempurna. Contoh dari pujaniya pugala adalah orang tua kita, keluarga. Ini merupakan orang-orang yang berjasa kepada kita, yang patut kita hormati. Karena dari kecil sampai kita dewasa, mereka merawat kita. Selain itu adalah guru kita di sekolah, guru pembimbing. Tentu kita melakukan penghormatan kepada guru karena jasa baik mereka. Tidak semua guru patut dihormati. Guru yang patut dihormati adalah guru yang memiliki kualitas mengajarkan dengan tulus
keahlian yang dimiliki. Tidak kikir, tidak merasa tersaingi jika pengetahuan yang diajarkan dikuasai penuh oleh muridnya. Dengan tulus mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini merupakan contoh guru yang patut dihormati. Selain orang tua dan guru, para pemimpin juga patut dihormati. Namun para pemimpin ini juga tidak semuanya harus dihormati. Kalau pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, mengabaikan kesejahteraan masyarakat, korupsi, tidak peduli dengan penderitaan orang banyak, maka pemimpin seperti ini tidak layak untuk dihormati, tidak termasuk dalam pujaniya pugala. Tetapi kalau pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan orang banyak, menerapkan 10 dhamma, dasar raja dhamma dalam melaksanakan kepemimpinannya, maka pemimpin seperti ini layak kita hormati. Yang selanjutnya adalah sangga. Tadi kita sudah membaca arti dari Wesaka Pujagata. Di sana juga disebutkan 9 kelebihan dari sangga. Kita patut menghormati sangga seperti yang terdapat di dalam Sangga Nusati. Selain sangga juga dhamma. Dhamma juga tadi kita sudah bersama-sama membacakan keunggulan dari dhamma. 6 keunggulan dari dhamma. Di mana dhamma ini adalah kebenaran yang membimbing kita menuju ke alam bahagia, mencapai pembebasan. Selain itu juga Guru Agung kita Buddha Gautama patut kita hormati, patut kita puja. Seperti pada pagi hari ini kita mengenang kembali peristiwa yang dialami oleh Guru Agung kita Buddha, karena beliau adalah orang yang patut kita puja. Beliau juga memiliki 9 keunggulan yang terdapat di dalam Buddha Nusati. Beliau tidak hanya guru manusia, tetapi para dewa, mengajarkan dhamma dengan sempurna. Karena kualitas-kualitas baik ini, kita patut menghormati Sang Buddha. Ini adalah contoh-contoh dari pujaniya pugala, orang yang patut kita hormati. Sedangkan yang kedua adalah pujaniya watu. Pujaniya watu ini adalah tempat-tempat yang patut kita hormati. Pertama seperti relik Sang Buddha, relik Paceka Buddha dan Sawaka Buddha. Barang-barang seperti ini, peninggalan dari jasad orang suci seperti ini patut kita hormati. Tetapi ibu bapak, jangan sampai kita sebagai umat Buddha mengukur nilai kesucian seseorang hanya dari reliknya. Banyak umat Buddha hanya mengukur nilai kesucian seseorang dari relik, dari jasad peninggalan setelah dia meninggal.
harus berwarna-warni seperti kaca, berkilau, padahal sesungguhnya tidak harus demikian. Ini adalah contoh pertama dari Puja Niyawatu. Kemudian contoh kedua adalah tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Sang Buddha, seperti Taman Lumbini, Buddha Gaya, Kusinara, tempat-tempat suci yang berhubungan dengan hidup Sang Buddha. Ini adalah tempat yang patut kita hormati, patut kita puja. Yang ketiga adalah Dhamma atau Tipitaka. Dhamma, ajaran Sang Buddha yang tertulis di dalam Tipitaka, juga patut kita hormati, patut kita puja, karena di dalamnya mengajarkan hal-hal yang baik, kebenaran. Dan yang terakhir adalah simbol di dalam agama Buddha. Candi, stupa, Buddha Rupang. Ini juga simbol-simbol yang patut kita hormati, patut kita puja sebagai umat Buddha. Hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak ada hubungannya dengan mistis, Ibu Bapak. Tetapi banyak umat Buddha sekarang ketika membeli Buddha Rupang, membawa ke wihara, minta dibacakan parita biar ada isinya, atau ada macam-macam makhluk halus atau apapun itu yang dianggap bisa memberikan apa yang diinginkan. Padahal sesungguhnya hal demikian tidak diajarkan dalam agama Buddha. Tidak ada hubungannya dengan puja di dalam agama Buddha. Maka ketika kita menghormati orang yang patut dipuja atau tempat yang patut dipuja, ini karena kualitas-kualitas yang dimiliki oleh orang ataupun simbol tersebut. Seperti pada hari ini kita menghormat kepada Buddha Rupang karena beliau adalah simbol kesempurnaan, simbol Sang Buddha. Ini dua objek penghormatan. Dan cara menghormat juga dijelaskan ada dua, Amisa Puja dan Pati-Pati Puja. Amisa Puja penghormatan dengan materi, seperti kita mempersembahkan bunga, dupa, lilin kepada altar Sang Buddha. Termasuk kita membaca parita, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Kata-kata pujian ini juga termasuk Amisa Puja. Amisa Puja ini juga besar manfaatnya, Ibu Bapak. Di zaman Sang Buddha ada seorang upasaka bernama Sumana. Sumana ini adalah penjual bunga, langganan Raja Bimbisara. Ketika ingin menuju ke kerajaan Raja Bimbisara, Sumana ini melihat Sang Buddha dengan para biku sedang berpindah patah. Kemudian muncul di pikiran Sumana, kalau saya membawa bunga ini ke kerajaan, paling saya hanya diberikan uang
yang bisa dipakai hanya untuk kehidupan ini saja. Dan kalau saya tidak membawanya, saya juga paling hanya dikucilkan, dihukum. Tetapi kalau saya mempersembahkan bunga ini kepada Sang Buddha, maka saya akan memperoleh pahala yang besar, memperoleh kebahagiaan yang besar, yang lama. Maka Sumana ini pun mempersembahkan bunga miliknya kepada Sang Buddha dengan penuh keyakinan, penuh kebahagiaan. Setelah mempersembahkan bunga tersebut, Sumana ini pulang menceritakan kepada istrinya. Istrinya yang mendengar cerita ini bukannya merasa senang, bukannya ikut bermudita cita, tetapi malah tidak suka. Dia kemudian membawa anaknya datang ke kerajaan, melaporkan apa yang dilakukan oleh suaminya. Alih-alih menghukum Sumana, Raja Bimbisara yang memiliki keyakinan yang kuat, menghormati Sang Buddha, justru malah mengusir istri Sumana dan memberikan hadiah kepada Sumana. Sang Buddha menjelaskan bahwa dari banyak kehidupan, Sumana ini sudah mengorbankan hidupnya untuk melakukan puja. Bahkan berkat kebajikannya tadi, amisa puja yang dilakukan, Sang Buddha menyatakan dia tidak akan lahir lagi selama 100.000 kapa di alam penderitaan. Tetapi mulai sejak itu dia akan terus terlahir di alam manusia dan alam bahagia sampai nanti mencapai Pacceka Buddha. Dari cerita ini, Ibu Bapak, amisa puja juga sangat besar manfaatnya. Apa yang kita lakukan sekarang ini juga termasuk amisa puja. Tetapi ada yang lebih tinggi dari amisa puja, yaitu pati-pati puja, penghormatan dengan melaksanakan dhamma. Dengan praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ini jelas sekali diterangkan di Mahaparinibbana Sutta. 4 bulan sebelum Sang Buddha Mahaparinibbana, para biku yang mendengar bahwa Sang Buddha sebentar lagi akan Mahaparinibbana berkumpul. Mereka sepakat untuk mendatangi Sang Buddha, melayani kebutuhan Sang Buddha sebelum Sang Buddha Mahaparinibbana. Tetapi ada satu biku, namanya Bante Tissa. Beliau merenungkan, Sang Buddha sebentar lagi Mahaparinibbana, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Maka sebelum beliau mencapai Mahaparinibbana, hal yang terbaik yang harus saya lakukan adalah melatih diri, mengikis kekotoran batin, mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Beliau pun tidak ikut dengan rombongan biku yang lain. Beliau menyendiri melatih diri. Ketika para biku yang lain melihat apa yang dilakukan Bante Tissa ini, bante-bante yang lain mendatangi Sang Buddha, melaporkan kejadian tersebut. Tetapi justru Sang Buddha malah memuji Bante Tissa ini. Sang Buddha menyatakan bahwa walaupun seseorang mempersembahkan bunga, dupa, wewangian
itu belum bisa dikatakan menghormat yang tertinggi. Tetapi siapapun yang melatih diri sesuai dengan dhamma yang diajarkan Sang Buddha, inilah cara menghormat yang tertinggi. Karena mengetahui bahwa hal ini penting, Ibu Bapak, Sang Buddha pun mengulang kembali kepada Bante Ananda bahwa siapapun itu, entah itu biku, bikuni, upasaka, upasika, jika mereka hidup sesuai dengan dhamma, berpegang teguh pada dhamma, selaras dengan dhamma, inilah cara menghormat yang tertinggi kepada Sang Buddha. Maka Ibu Bapak, ketika kita memperingati Waisak seperti pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana cara kita menghormat yang terbaik kepada Sang Buddha. Tidak hanya menghormat dengan amisa puja, tetapi berusaha melatih diri, meningkatkan kualitas batin kita sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Sangga Theravada Indonesia pada tahun ini mengambil tema kerukunan dasar keutuhan. Ini juga sebenarnya mengajak kita untuk praktek dhamma. Karena setiap orang tidak mungkin kita mengharapkan sama apa yang diinginkan. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, keinginan yang berbeda. Tetapi kita berusaha perbedaan ini menjadi suatu keindahan. Banyak orang yang mengatakan bahwa pelangi itu indah. Kenapa pelangi itu indah? Karena warnanya berbeda-beda. Kita bisa menerima perbedaan dari warna pelangi tersebut, sehingga kelihatan menjadi indah. Demikian pula, kalau kita bisa menerima perbedaan, menjaga keharmonisan, rukun, maka hidup kita akan bahagia. Banyak masalah di dunia ini muncul karena perbedaan, sehingga timbul pertengkaran, timbul ketidaksukaan. Coba kita bayangkan Ibu Bapak, jangankan di luar diri kita, di dalam diri kita ini banyak yang tidak sama. Tetapi karena kita menerima perbedaan di dalam diri kita, maka kita bisa hidup damai dengan diri kita. Kalau Ibu Bapak hanya mengharapkan sama semua, maka diri kita akan menderita. Kita bisa memperhatikan tangan kanan dan tangan kiri kita. Apakah sama? Apakah semuanya kanan atau semuanya kiri? Walaupun bentuknya sama, tetapi berbeda. Tangan kanan dengan tangan kiri kita tidak sama. Kaki kanan, kaki kiri kita juga tidak sama. Tetapi karena tidak sama inilah terlihat menjadi baik, terlihat menjadi bagus. Coba bayangkan kalau Ibu Bapak punya tangan kanan semua, kiri semua. Justru kita malah melihatnya aneh, tidak indah, tidak bagus. Demikian pula dengan perbedaan-perbedaan. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Ada satu ungkapan Ibu Bapak, ketika kita berbeda pandangan, berbeda keinginan dengan orang lain, yaitu yang saya tidak suka adalah pandangannya,
bukan orangnya. Coba Ibu Bapak renungkan ungkapan tersebut. Kebanyakan kita ketika seseorang berbeda pandangan dengan kita, maka kebencian pun muncul kepada orang tersebut. Ketidaksukaan pun muncul kepada orang tersebut. Dua-duanya kita benci. Ketidaksukaan pada pandangannya, juga pada orangnya. Tetapi kalau kita bisa menerapkan ungkapan yang tadi saya katakan, yang saya tidak suka adalah pola pikirnya, pandangannya, bukan orangnya, maka kita akan tetap hidup damai, tetap hidup bahagia. Karena memang setiap orang berbeda-beda. Itulah mengapa Sang Buddha menjelaskan di dalam Anguttara Nikaya, Duga Nipata, ada 4 hal yang harus kita kembangkan untuk menjaga kerukunan, keharmonisan, keutuhan. Hal ini adalah yang pertama, dana. Dana atau kerelaan. Kita sebagai umat Buddha dilatih untuk selalu melepas, berbagi kepada sesama. Ketika kita melatih kerelaan ini, melepas apa yang kita miliki, berarti mengurangi penderitaan orang lain, membuat orang lain bahagia. Tetapi kalau ibu bapak dalam pergaulan pelit, kikir, maka sulit untuk hidup bersama. Dan yang kedua adalah piyawaca, ucapan yang baik, lemah lembut. Kita dalam hidup masyarakat juga perlu, selain suka berbagi, memiliki ucapan yang baik. Karena ucapan ini juga bisa memancing emosi, bisa konflik, menimbulkan ketidakharmonisan. Maka kita perlu juga menjaga ucapan kita, berkata-kata yang baik, berucap yang baik. Dengan ucapan yang baik, kata-kata yang baik, berarti juga menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dengan demikian, kita menghindari yang namanya masalah perbedaan, menghindari konflik. Selain itu juga yang ketiga adalah atacarya. Atacarya ini adalah selalu melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita dalam bergaul selalu berusaha melakukan hal yang bermanfaat untuk teman kita, untuk orang lain, maka orang akan menyenangi kita, senang bergaul dengan kita. Karena apa yang kita lakukan untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan bersama. Tetapi kalau kita hidup di dunia ini hanya mementingkan diri sendiri, melakukan hal yang bermanfaat hanya untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain, maka sulit kita bisa hidup harmonis dengan orang lain. Kita hanya akan mementingkan ego kita, menambah keserakahan di dalam diri kita. Dan yang keempat adalah samanatata, tidak sombong atau tahu menempatkan diri. Ketika kita hidup di masyarakat, tahu menempatkan diri, tidak selalu menonjolkan keakuan, keegoan kita, maka di situ kita juga menjaga keharmonisan,
menghargai orang lain. Dengan menerapkan dana, piyawaca, atacarya, dan samana tata ini akan mengkondisikan kita hidup harmonis, hidup bahagia dengan orang di sekitar kita, dengan lingkungan masyarakat, bahkan sebagai warga negara. 4 hal ini disebut dengan sangga watu atau sangga dhamma. 4 hal yang menunjang keutuhan kebersamaan. Ketika kita menerapkan ini, berarti kita menjaga keutuhan kebersamaan. Walaupun apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan tidak sama. Sebentar lagi kita akan melakukan pesta demokrasi, pemilihan presiden. Tentu setiap orang memiliki idola masing-masing, memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Namun walaupun kita memiliki idola masing-masing, pilihan yang berbeda-beda, hendaknya kita tetap menjaga kebersamaan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kita berbeda pandangan dengan orang lain, berbeda tujuan, hendaknya kita selalu berusaha baik dengan orangnya. Yang saya tidak suka adalah pola pikirnya, bukan orangnya. Dengan demikian, maka kita akan selalu berusaha menjaga keharmonisan, keutuhan dalam hidup bersama. Dan ketika kita praktek dhamma ini, sangga watu ini, secara tidak langsung kita juga melakukan puja dengan pelaksanaan dhamma, pati-pati puja. Karena inilah penghormatan yang tertinggi. Tetapi kalau setiap tahun kita hanya menekankan kepada amisa puja, tidak meningkatkan kualitas batin kita, maka kita belum menghormati Sang Buddha dengan cara yang tertinggi. Maka ibu bapak, kita hidup di masyarakat berbeda-beda, keinginan berbeda, tujuan berbeda. Namun kita berusaha untuk selalu menerima, menghargai dengan menerapkan sangga watu, saling berbagi, berkata-kata yang baik, selalu melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, dan tahu menempatkan diri, tidak sombong. Dengan melakukan hal ini, berarti kita berusaha menghormati Sang Buddha dengan amisa puja, juga dengan pati-pati puja. Tadi saya mengatakan di paling awal, Sukha Sanghassa Samaggi, kerukunan dalam kelompok akan memberikan kebahagiaan. Di dalam satu kelompok, banyak orang, banyak keinginan, banyak pemikiran, tetapi kita selalu berusaha untuk menerapkan 4 dhamma ini untuk menjaga kerukunan kita. Semoga Waisak tahun ini mengingatkan kembali kepada kita akan pentingnya penghormatan dengan amisa puja, juga praktek dhamma pati-pati puja. Mengingatkan kepada diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas batin kita dengan selalu mempraktekkan dhamma di kehidupan sehari-hari. Semoga berkah Waisak melimpah kepada kita semua. Semoga semuanya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu.